Hai guys, selamat malam. Nggak malam lagi sih sebenarnya, ini udah jam apa ya? Mau jam 1. Dan di jam-jam segini itu adalah jam-jam yang tepat buat aku baca. Khususnya buat di April ini, aku mau baca yang love readingnya buat 12 zodiak ini. Pertama yang aku mau baca adalah Aries. Oke. Dan aku cuma mau ngasih tahu bahwa energinya nggak akan sama Sun Moon Rising itu nggak cocok dengan semua zodiak Aries yang ada di luar sana, jadi aku mohon kerjasamanya. Terus kemarin juga ada yang komen soal lagunya terlalu kencang ya, jadi aku nggak mau pakai lagu terlalu keras-keras karena ini udah malam juga. Dan aku mau baca energi dan love readingnya si Aries. Kalau misalnya ini nggak resonate, aku cuma bisa bilang maafin aku karena ini tidak pas untuk semua pacokan Aries. Oke. Aku bakal bikin 2 bar, dimana 2 bar itu bisa buat pasangan kamu dan buat kamu. Teruntuk yang single dan berpasangan, tapi first aku mau baca yang single dulu ya. Aries, single dan berpasangan, April 2021. Kelihatan gak sih? Sorry, aku cek lagi ya. Oke, kelihatan. The Temperance, Queen of Cups, Ten of Cups, okay, the World, Three of Wands, Seven of Wands. Mungkin sampai sini aja kali ya. Di sini ada Three of Cups, Seven of Cups, Ten of Swords. Oke, aku bisa baca ini. Two of Wands, the Lover. Oke. Kita mulai. Aries 2021 April, single dan berpasangan. Ini udah jelas ya. Oke, aku bacakan. Di sini aku lihat Aries, mereka sedang kesepian, lonely, dan ini yang single ya. Mereka berusaha lagi belajar untuk membahagiakan diri mereka sendiri sih sebenarnya gitu. Jadi mereka sedang tahap healing. Si Aries ini lagi tahap healing, dimana mereka itu lagi proses menyembuhkan luka. Di saat yang kemarin-kemarin ini kayaknya itu putusnya tuh berat banget. Ini mungkin kalian yang udah putus atau yang masih berlanjut tapi tidak memungkinkan kayak gitu. Dan aku rasa sih ini kayaknya memang udah break gitu loh. Terus lagi matang-matangnya, lagi anget-angetnya patah hati, tapi itu udah berlalu mungkin sekitar 1 tahun yang lalu ya. Dan itu tuh masih kerasa gitu, kental banget kenangannya, masih kayak kenangan dia tuh nggak bisa hilang. Jadi kayak pemikiranmu itu mengintimidasi dirimu sendiri untuk menetap atau stuck di momen yang seharusnya udahlah kamu tinggalin aja kayak gitu. Dan sebenarnya si Aries ini lagi ada yang deketin juga sih, entah itu cewek entah itu cowok, cuma dia di sini ada 2 sign, kemungkinan earth kalau enggak air gitu. Bisa jadi Gemini, bisa jadi Aquarius, atau kalau di earth sign-nya mungkin dia
Virgo, Capricorn, seperti itu bisa. Tapi di sini ada kayak keinginan kuat banget, mungkin kamu lagi PDKT tapi kamu belum berani untuk mengungkapkan maaf, mengungkapkan bahwa gue ini sebenarnya lagi sendirian, lagi patah hati, tapi karena sifat si Aries ini periang gitu kan, PD-nya luar biasa, jadi mereka cukup memendam dan tidak ada hal yang perlu dipertimbangkan untuk ya udahlah gue masih nyaman sendiri karena yang itu aku bilang tadi. Kenapa si Aries ini lagi kental banget sama kenangan mereka, jadi kayak mereka tuh bukan mereka apa ya nggak bisa move on, mereka bisa, tapi mereka itu lagi peresmian antara batinnya dengan dirinya. Aku melihat di sini kan ada kartu The Temperance, dia hanya sedang menikmati dengan apa ya keadaan dimana dia mencintai momen-momen gue ini pengen move on tapi nanti dulu deh gitu loh. Gue lagi masih pengen belajar tentang gimana kenangan manis itu yang harusnya memang gue lupakan, tapi kayaknya gue masih mencintai ini kenangannya gitu. Sedangkan si Aries ini sedang mengabaikan orang lain yang saat ini care sama si Aries ini gitu loh. Atau mungkin ada pasangan lain, ada single lain yang bertolak belakang kayak gitu. Kamu lagi ngedeketin si Aries ini lagi ngedeketin orang, cewek, cowok yang lagi patah hati, yang lagi ngerasa sendirian, yang lagi pengen diobati, di healing gitu. Dan kamu itu harus masuk dalam kondisi dia yang saat ini tuh ada the Temperance energinya, ada the Death, ada the Lovers, dimana keinginan untuk move on itu harus tercapai dan punya dunia yang baru, bisa melupakan kenangan yang kemarin. Mungkin dia ditinggalin sama pacarnya, ditinggalin sama gebetannya, dan kamu ini adalah waktu yang sangat tepat untuk masuk gas ke kehidupan dia gitu. Seperti itu ya. Dan di sini memang aku lihat kayak tadi aku ada lihat The World juga loh, ada The World juga. Jadi kayak masing-masing energi dan karakternya ini aku bisa lihat bahwa The Death, The World, The Temperance ini saling berkaitan gitu. Jadi siklusnya dimana mereka itu sudah, para Aries ini sudah bisa menentukan pilihan, tapi mereka masih stuck dimana mereka nggak bisa move on ya. Maksudnya mereka bukan nggak bisa move on, mereka bisa, tapi poinnya mereka itu lagi ada dalam fase pengen sendirian dulu, tapi menikmati dimana ya udahlah kalau ada yang perhatian sama gue oke, kalau ada yang memang mungkin klik sama gue oke, cuma jangan memaksakan gue untuk cepat-cepat move on gitu loh. Mereka ini kan orangnya idealis, jadi kalau misalnya kamu lagi ngedeketin si Aries dan kamu lagi berdekatan dengan Aries, atau kompatibilitasnya itu adalah biarin aja, mereka itu lagi bahasanya tuh salam perpisahan sama kenangan itu gitu loh. Jadi jangan pernah memaksakan Aries ini untuk meninggalkan kenangannya itu cepat-cepat. Jadi yang harus dekat sama dia ini, yang sedang dekat sama dia, atau kamu yang sedang berdekatan dengan Aries, harus bisa memahami si Aries ini sendiri gitu. Seperti itu, oke? Nah, kenapa aku bisa menyimpulkan tentang si Aries ini? Aku bisa melihat ada kartu-kartu yang keinginan mereka itu sangat-sangat luar biasa untuk mencintai kembali. Jadi mereka itu nggak putus asa sama cinta itu, dan itu dijadikan satu pelajaran untuk mereka kayak gitu. Tapi ada perasaan yang terabaikan di sini, kayak masih
belum apa ya, di sini tuh kayak gue pengen membuka hati. Oke, gue siap, tapi belum gimana ya, belum pengen. Gue lagi pengen mencintai diri gue sendiri gitu. Gue pengen ngerilis hal-hal yang kemarin gue masih pengen ngejalanin, itu adalah let it flow gitu loh. Kalau memang lo suka sama gue, bahasanya Aries nih, kalau lo memang suka sama gue, udah tungguin gue gitu loh. Lo jangan pernah memaksakan kehendak gue untuk jadi sesuatu yang lo mau gitu. Gue bukan Aries seperti yang harus diubah ke Aries yang lain kayak gitu, oke? Nah, di sini ada Queen of Cups, Ten of Cups. Banyak loh yang deketin sebenarnya, banyak. Di sini ada banyak yang ngedeketin si Aries ini. Jadi mereka tuh nggak sendirian ya. Jadi lagi pada dimana fase tahap pertemanan, tapi dimana juga si Aries ini lagi mengunci diri untuk kayak gue lagi pengen nyari-nyari gitu. Kalau untuk porsinya cowok, gue itu memilih bukan dipilih gitu, paham kan? Tapi kalau di versinya cewek, kalau si cewek ini Aries, gue harus bisa menemukan pilihan yang tepat, dan gue nggak mau yang kayak kemarin. Kalau misalnya gue dengan mantan gue seperti ini, gue harus bisa lebih baik gitu loh. Jadi itu ada kayak improvisasi di sini dan di sini, dan di karakternya sini sudah mulai terbentuk. Jalanin lah gitu. Gue pengen happy dulu sama diri gue pengen seneng dulu sama diri gue, dan kalaupun ada, yuk seneng bareng-bareng gitu. Kayak ya udah, semua itu ada yang ngatur gitu loh, udah Tuhan yang ngatur kayak gitu. Dan gue juga ngeliat kayaknya di sini tuh ada yang masih gimana ya, berhubungan baik dengan mantannya, tapi memang di salah satunya ini tidak bisa menerima untuk kembali karena di sini ada kesalahan yang fatal, Ten of Swords, dan ditutup dengan Seven of Wands kayak gitu. Jadi ketidakinginan untuk bertoleransi lagi, tapi ya masih bisa bertemanan dan segala macam gitu. Oke, dari sini paham ya untuk zodiak Aries. Oke, sekarang gimana kalau misalnya kita putar ini jadi yang berpasangan? Gimana caranya? Masih tetap sama yang kartu ini, tapi aku mau minta di bottom of the deck. Aries berpasangan. Kita buka untuk si zodiak Aries untuk, karena tadi kan nggak random, karena kan tadi random, jadi ini gue random lagi, aku random lagi. Jadi energinya sih Aries berpasangan tuh kan beda. Ini tuh apa ya, tebaran klasik buat kayak kartu remi gitu loh, jadi kalian pasti paham lah ya. Wow, kalau kita baca di kartu ini, aku bisa simpulkan ya, misal ini laki, ini perempuan, atau perempuan ini laki, bisa di switch, terserah kalian yang menurut kalian cocok. Kalian bisa mengcustom itu sendiri buat kalian. Sekali lagi aku kasih tahu, ini nggak resonate untuk semua zodiak Aries di luar sana yang berpasangan maupun tidak berpasangan. Di sini aku lihat ada yang sedang berhubungan sangat lama gitu kan. Ada yang hubungannya kayak itu sedang lagi ada di ambang jenuh, tapi di salah satu di antara laki atau perempuannya ini ada perencanaan untuk kayak memutuskan sesuatu hal yang besar kayak gitu. Apa sih sesuatu hal yang besar itu gitu loh. Terus kayak di sini aku bisa lihat energinya si perempuan itu kayak lagi seneng tapi juga gimana, dan ada sisi egoisme juga, ada rasa mendominasinya juga. Aku nggak tahu ya, kalau mungkin memang Aries itu memang ya, Aries suka dominasi sih. Aries itu Aries itu orang keras, dia nggak suka diatur. Terus kayak gini,
Ini dari lakinya dulu ya, atau dari pasangan yang satu dulu. Si pasangan yang satu ini sedang menunggu kepastian, sedang menunggu kepastian dari beberapa pilihan yang dia kasih, atau mungkin ini jalan putus kah, tapi nggak ada sih. Ini yang aku lihat ini kayak menunggu kepastian, harapan, satu situasi dimana yang aku lihat di sini benar-benar banyak banget kayak pengharapan gitu. Pada poinnya ada salah satu di antara pasangan ini, entah yang ini Aries, entah ini bukan, entah ini kebalikannya, mereka itu sedang melakukan apa ya, mereka tuh hubungannya serius gitu loh, tapi di antara salah satunya ini kayak masih ngulur-ngulur gitu, tepatnya sih kayak ada yang main-main gitu, masih belum siap untuk, sorry kalau mungkin memang pilihannya dia harus oke, aku kasih kamu pilihan gini, misal kamu mau nggak nikah sama aku, yuk hubungan kita kan udah lama, yuk aku udah klik sama kamu, yuk nggak usah lama-lama, kan ada yang begitu. Tapi di antara salah satunya ini dia kayak mengulur-ngulur waktu, mengulur-ngulur kayak apa ya bahasanya tuh, belum siap untuk tahap paling serius gitu. Di sisi lain karena faktor ekonomi yang aku bisa lihat di sini, karena faktor ekonominya lumayan sudah mateng, tapi di sini dua-duanya ada salah satunya belum siap mental kayak gitu. Mereka masih senang dulu, masih pengen happy, masih pengen, dan ada juga di sini kayak tuntutan keluarga yang aku lihat. Misalnya si cewek nih, kamu tuh harus cari yang begini, kamu harus begini, sedangkan si cowoknya itu di bawahnya si cewek, atau mungkin si cowok yang terlalu tinggi si cewek yang masih mau mengejar karir seperti itu ya. Kayak pasangan ini tuh gimana ya, masih kayak diambang bingung tapi penuh dengan harapan, gimana dong ya kan, diambang bingung dan penuh dengan harapan. Pilihannya tuh kayak yang aku baca dari energinya si orang ini tuh, dengan kartu yang acak ya tadi ya, spreading acak, aku bisa lihat di sini tuh orang ini sabar banget menunggu, entah itu satu kepastian yang dimana memang memungkinkan, tapi di sini akan ada kata sakit hati gitu, kayak nggak nerima restu gitu dari orang tuanya, atau nggak nerima restu, atau bahkan bisa jadi ini masih dengan berhubungan kayak rasa sakit hati ya, yang nantinya mereka tuh tahu bahwa ada yang nggak setuju si orang tuanya di sini. Mereka tuh punya harapan, kalian itu punya harapan, punya tujuan, tapi ada penghalangnya gitu. Dari materialistis segala macam, menurutku memang kayak di antara orang tua ini nggak ada yang sependapat aja gitu. Jadi pilihannya adalah kayak gue mencintai lu tapi gue nggak bisa, atau gue mau sama orang tua gue gini gitu loh. Jadi kayak masih ada perdebatan, dan kalian masih ngejalanin hubungan ini ya memang baik-baik aja, cuma karena berhubungan ini lagi serius, jadi tuh kayak hubungan seriusnya kalian ini kayak masih dibilang main-main, tapi pada dasarnya kalian itu lagi limbung, bingung gimana ya, tapi kalian nggak mau pisah, dan kalian itu lagi saling saling meyakinkan orang tua masing-masing untuk aku pokoknya maunya dia gitu loh. Dan kalau aku baca dari energinya si laki, kan ini kan ada Seven of Cups, Two of Wands, jadi kayak lebih ke lakinya dia, yang penuh harapan sih kayak gitu. Dan kalau dari yang ini misalnya aku balik lagi, ada ada yang aku bilang nih, ada the World, Temperance, the Deed, and the Lovers. Jadi keinginan untuk mereka bersatu itu kemungkinan besar sih bisa, tapi mereka harus berjuang untuk sekali lagi
memastikan, meyakinkan dari segi materi, dari segi mental, dari segi yang pasti ada, harus di sini tuh ada hati yang harus dipatahkan, ada hati yang harus dihancurkan gitu untuk membuat sesuatu. Belief is the stronger than everything, ya sih. Jadi membuat mereka percaya itu adalah satu hal yang besar gitu lah, satu hal yang paling bisa menyatukan cinta kalian gitu. Kalau misalnya kamu serius, dia serius, mungkin ini akan terjadi. Tapi kalau diantara salah satunya tidak ada yang mau berhubungan terlalu jauh untuk sampai saat ini, karena di sini juga aku ngeliat kayak ada mudah terpengaruh gitu. Tapi kalau aku sih, menurut aku Aries nggak gampang terpengaruh ya. Kalau mereka udah mau ya gitu. Itu aja sih. Coba kalau misalnya kita lihat dari angel message-nya kayak gimana sih. Ini kita buka 2 untuk yang berpasangan sama yang single tadi. Oke. Kita akan ngumpulin energinya. Aku ngumpulin energi si Aries, dan aku ngumpulin permasalahan-permasalahannya. Jadi mungkin aku bisa ngumpulin banyak. Oke. Aku tuh suka tebaran kartu yang apa ya, yang rapi gitu. Nah, ini. Mari kita mulai. Yes. Angel message. Your God here. Aries yang berpasangan dan single di April 2021. What's your energy? Blessing in disguise. Aduh, aku gak bisa baca bahasa Inggris, gimana dong? Tapi aku pakai kartu yang lain untuk di keputusan enggak sih. Daily white for you. Berpasangan Aries dan single di bulan April 2021. Oke. Practice and practice. Aku baca yang ini dulu buat energinya. Sekali lagi aku jelasin ya, energinya di bulan Aprilnya si siapa? Aries ini, mereka ini lagi bergembira, lagi bersemangat, lagi penuh harapan, lagi penuh dengan doa-doa dan sisi-sisi yang positifnya, lagi berambisi. Tapi dari mereka ini ada juga yang sedang masa tahap healing seperti itu. Oke, jadi aku bacakan. Blessing in disguise. What appears to be a problem is actually part of your answered prayer. You'll understand the reason behind your present situation as everything resolved. Trust in heaven, protection, and infinite wisdom to answer your praying in the best way. Jadi, kalau kalian lagi penuh dengan pengharapan, kalau kalian lagi penuh dengan keinginan, kalau lagi kalian penuh dengan situasi yang bisa mewujudkan keinginan kalian, pertama kalian harus mendekatkan diri sama Tuhan. Di sini yang aku tahu ya, kayak gitu. Kalian harus bisa berdiskusi dengan alam, berdiskusi dengan universe, berdiskusi dengan Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Pilihan, keinginan, segala sesuatu itu akan terjadi kalau kalian bisa lebih in touch gitu lah, lebih banyak berdoanya. Kartunya pas banget sih, lebih banyak kayak udahlah menyerahkan diri apapun yang terjadi, apapun pilihannya gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada masalah di sini tentang kayak berhubungan dengan yang aku bacakan tadi, kayak misalnya kok nggak pasti, kok melambat, kok jadinya kayak ada apa dengan aku, dengan orang tuaku, dengan orang tuanya, dengan dia gitu loh. Jadi di sini itu mengharapkan supaya
selain kamu berharap dan kamu berkeinginan lebih jauh, coba deh kalian itu lebih bisa mengontrol diri kalian kepada iman kalian, dimana kalau kalian percaya itu dan kalau kalian ngerasa segalanya yang punya dunia ini adalah Tuhan, dan kamu bisa berekonsiliasi sama mereka, berekonsiliasi sama Tuhan dan semesta, mungkin bisa jadi gitu lah. Bisa jadi kalau kalian punya tujuan, misal yang single mau punya pasangan tapi pengen punya gebetan yang pengertian, ada gitu, tapi gimana caranya kamu bisa ngejaganya kayak gitu. Permasalahannya kan karena kamu belum siap buat melepaskan masa lalu itu. Jadi di sini jawabannya, kalau kamu memang ngerasa kamu butuh healing, ya udah lakuin aja gitu. Healing aja dulu gitu kan. Easy going aja dulu, teman-teman banyak kan segala macam, udah selesai. Tapi kalau misalnya lo pengen buka hati, ya udah say goodbye sama masa lalu tadi, dan jangan terus digandrungi selama bertahun-tahun, mungkin berbulan-bulan, berhari-hari misalkan. Ya udah, let it pass, ya sih. Bahasanya jijik banget guys. Nah, kalau yang berpasangan, itu yang gue bilang tadi, kalian mau berpasangan dan mau yang single harus bisa lebih mendekatkan diri. Dan kalau yang lagi healing, kalau yang lagi pengen punya resolusi lebih pasti lagi, minta sama Yang Maha Kuasa, oke? Dan aku di sini baca tentang segala hal yang kayak kalian, misalnya si single tadi mau say goodbye dulu lah, gitulah, kenang-kenangan dulu lah sama pasangan yang kemarin-kemarin gitu, pengen ya udahlah, toh nanti habis gue move on bla 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 segala macam, banyak lah. Di sini pas banget, gila pembacaannya tuh kayaknya terarah banget. Practice. With daily practice, you can publish your skill and talents and increase your confidence. Ini gue lebih tepatnya buat para pasangan sih. Gimana caranya lo bisa ngambil hati orang tuanya sih gitu? Gimana caranya lo bisa meyakinkan orang tuanya sih? Ya adalah dengan kayak banyak prakteknya gitu loh. Oh, kalau misalnya sayang, kalian sama-sama sayang di antara permasalahan ini, kalau kalian sama-sama sayang, ya udah gitu loh. Berdiskusi lagi, tadi gue bilang tadi, diskusi dengan pasangan lo, gimana caranya kita bisa ngewujudin keinginan kita ini, supaya nanti nggak ada salah paham saat ke jenjang yang lebih serius lagi gitu. Kalau memang itu udah pasti, misal orang tua kamu suka apa beb gitu, mama suka apa beb, kayak gitu kan, ya udah kamu kesini beb gini, meskipun ditolak sekali dua kali nanti juga pasti bakal lulus. Tapi kalaupun enggak, diyakinin lagi, ya udah lebih banyak act-nya aja, paham kan sampai sini? Nah, itu pembacaan buat si Aries di bulan April tahun 2021. Oke, semoga kalian suka. Kalau misalnya nggak resonate, kalian bisa komen apa yang bikin nggak resonate, dan kalian bisa email aku kalau misalnya mau ada pembacaan secara pribadi. Oke, sekian dulu dari aku di Starla Official. Aku ucapin terima kasih banyak.